ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa? Iya, Musa itu pembawa Berarti hukum. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama kayak Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, bapak Allah itu, bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah. bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda Bunda. Gimana? Jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah, Bapa. iya. Kalau Bapak Allah Bapa Allah, maksudnya itu gimana? Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan? Enggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya Allah keringat ingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda itu jadi kayak Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya sang Bapa. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod Hevav, 4 tetragramaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi sang Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya sang firman dan sang roh itu harus sama dengan hakikat sang sumber, yakni sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allah Memang sama sama. Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama, tidak. Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi Sama. bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti hukum. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama kayak Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, bapak Allah itu, bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah. bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapa. artinya iya. Kalau Bapak Allah Bapa Allah maksudnya itu gimana? Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa. Bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan? Enggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah.
Allahnya kami adalah Sang Bapa. Sang Allahnya kalian itu Sang Bapa. Sang Bapaknya Bapa. siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya Allah keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapa itu apa sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Karena harus gini. Ya, Ini sayang. Bunda. Jadi dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Bapa, Gimana? Berarti sama dong sama Nabi Isa. tidak. Kejadian Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia, Hampir sama sih. Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun, di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena, di Migdal Eder. Oh jadi beda. Beda. Berarti tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya pasti. orang Nasrani itu Bapak itu yang Allah Bapak. Iya, Sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala Termasuk sesuatu. bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan yang Itu ciptakan. berarti Allah. Berarti itu Allah. Itu Sang Bapa Bunda, yang hakikatnya Allah. Iya Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhannya yang Maha Esa, dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih Firman itu? Si Yesus saja. Iya, Firman. Yesus itu adalah firman, betul. Jadi Firman-Nya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu adalah Bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya. Karena Allah itu berfirman. Seru ya, Bunda Korla bertanya sama Mikael, siapa yang kalian sembah? Mikael menjawab, si Mikael apa Michel ya? Ya, dia jawab, Sang Bapa, yaitu Bapaknya Yesus Kristus. Wow, ternyata saya baru sadar si Michel ini dia tidak menyembah Tuhan Yesus, saudaraku, tapi menyembah Bapaknya Yesus Kristus, gitu ya kan. Nah, dari sinilah kita mulai paham ya, dan mulai mengerti siapa sebenarnya si Michael ini. Jadi dia sama dengan si Donald yang nuduh saya bidat. Karena kemarin si Michael ini mereaksi video saya, padahal saya memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Anehnya si Michael ini mereaksi dan menuduh saya bidat, ya kan. Ternyata sekarang saya tahu dia siapa. Dia sama dengan si Donald, yang si Donald itu juga dia mereaksi video saya, dia tuduh saya bidat, sesat, karena saya mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, dia adalah Bapa yang kekal. Nah, jadi teman-teman, hendaklah kalian itu belajar sungguh-sungguh, karena ada firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, kita akan binasa. Kalau kamu itu menganggap Tuhan Yesus sama dengan seperti pemahaman orang lain bahwa Yesus itu cuma nabi atau utusan, dia Tuhan kecil, di atasnya masih ada lagi, yang gak ada bedanya kamu sama orang lain. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah Bapa kita yang baik,
Sebab Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Salam saudara-saudara, baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah menonton tadi bagaimana seorang Elia Myron menjelaskan tentang Tritunggal kepada Bunda Korla. Kita berharap kiranya Bunda Korla mengerti tentang ajaran firman Tuhan, yaitu khususnya tentang Tritunggal yang diajarkan oleh Elia Myron. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Elia Myron. Dan saya mau sampaikan sedikit ya untuk menjelaskan lebih detail kepada kita tentang Tritunggal. Tritunggal itu bukan bercerita tentang berapa Allah, tetapi Tritunggal itu bercerita tentang bagaimana Allah itu memiliki firman-Nya, bagaimana Allah itu memiliki rohnya yang menghidupkan. Itu yang perlu kita ketahui. Sama seperti kalau kita ambil ilustrasinya seperti teh manis. Teh manis ini di dalamnya ada tentunya adalah air putih. Dan di dalamnya juga ada bubuk teh. Dan di dalamnya juga ada gula. Dan ketika ketiganya ini disatukan, maka itu akan disebut menjadi teh manis. Nah, apakah teh manis itu ada 3? Tentunya tidak. Tapi teh manis itu tetap satu. Namun, di dalamnya ada 3. Yaitu 3 in 1. 3 di dalamnya. Namun namanya adalah teh manis. Nah, begitu juga dengan kunci. Kita tahu kunci itu punya anak, ya. Apakah kunci itu beranak? Tentunya tidak. Nah, begitu juga dengan kita dalam kekristenan bahwa Allah itu tidak pernah beranak, ya. Kita harus tahu. Tetapi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Itu dalam konteks dialah Allah yang terlihat, Allah yang datang dari surga, Allah yang datang dari Bapa itu sendiri yang telah menjadi manusia. Jadi anak Allah itu dalam konteks dia itulah Allah yang terlihat lewat inkarnasinya. Kenapa disebut Bapa? Bapa itu disebut Bapa. Dia adalah Allah yang tak nampak. Sedangkan Yesus itu sang anak, dia adalah Allah yang nampak lewat inkarnasinya. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang diutus untuk menjadi penghibur bagi manusia yang percaya. Jadi sekali lagi perlu kita pahami bahwa Tritunggal bukanlah bercerita tentang berapa Allah. Tetapi Tritunggal bercerita tentang bagaimana Allah itu memiliki firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan Allah itu memiliki rohnya yang menghidupkan. Nah, itu perlu kita ketahui ya, saudara-saudara. Jadi, ketika pribadi ini adalah satu. Ketika pribadi ini adalah Esa. Dan itu telah dilakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau kita tonton tadi video, ya, beda-beda pendapat. Kalau Elia Myron mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi, yaitu Sang Firman. Dan kalau tadi kita sudah dengarkan tadi seorang Mikana mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Nah, ini memang beda pemahaman. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, Yesus ini adalah Allah. Yesus ini adalah Sang Bapa itu sendiri. Ya, makanya dia berkata kepada murid pada waktu itu bahwa ada tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Tapi Yesus berkata, tidakkah engkau tahu berapa lama aku bersama dengan engkau? Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang diungkapkan Yesus kepada murid-murid. Dan itu adalah pada waktu itu. Ya, pada waktu itu jelas bahwa Bapa dan Yesus terpisah. Ya, terpisah. Dalam cara bagaimana Yesus itu berinkarnasi. Ya, namun Yesus dan Bapa itu adalah satu. Nah, saudara, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Dan itu kembali kepada tanggapan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.